Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Tafsir ayat ke-82, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar merenungi kitabnya, yaitu berpikir tentang maknanya, memfokuskan pikiran padanya, pada asas-asasnya dan kesimpulan-kesimpulannya, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena sesungguhnya perenungan terhadap kitabullah adalah sebuah kunci untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Dengannya dapat dihasilkan segala kebaikan dan dibuahkan segala ilmu. Dengannya iman bertambah dalam hati dan akarnya akan tertancap dalam-dalam. Sesungguhnya ia memberitahu tentang Rob yang harus disembah dan segala perkara tentang sifat-sifat kesempurnaan dan perkara yang disucikan darinya dari berbagai sifat kekurangan. Ia memberitahukan tentang jalan yang menyampaikan kepadanya dan tentang sifat-sifat penghuni surga dan apapun yang mereka dapatkan ketika memasukinya. Memberitahukan tentang musuh yang benar-benar musuh secara hakiki dan tentang jalan yang mengakibatkan siksaan serta sifat-sifat penghuninya dan hal apapun yang ada pada mereka yang menyebabkan siksaan tersebut. Dan setiap kali seorang hamba bertambah renungannya terhadap Al-Quran, niscaya bertambah pula ilmu, amal, dan kearifannya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hal tersebut dan menganjurkannya, lalu mengabarkan bahwa itulah maksud dari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Shad ayat 29. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Muhammad ayat ke-24. Dan diantara faedah dari merenungi kitabullah adalah bahwa dengan merenunginya seorang hamba akan sampai kepada derajat keyakinan dan ilmu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Karena sesungguhnya ia akan menyaksikan bahwa sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya. Sebagiannya sesuai dengan sebagian lainnya. Dan Anda akan menyaksikan hikmah-hikmah, kisah-kisah, dan kabar-kabar yang diulang-ulang dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Seluruhnya saling sesuai dan saling membenarkan. Sebagiannya tidaklah membatalkan sebagian lainnya, dan demikian diketahuilah kesempurnaan Al-Quran. Dan bahwasanya ia adalah dari zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Maksudnya ketika Al-Quran itu dari sisi Allah, maka tidak akan ada perselisihan di dalamnya sama sekali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.